Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik, seperti itu. Tidak ada salahnya. Terakhir, saya ingin mengutip hadis, Pak. Dan karena Anda ini adalah, saya melihat orang yang soleh, hadis ini sangat familiar, yang artinya dalam Indonesia, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Mohon maaf. Senin siang, Komisi 9 DPR RI memanggil Gubernur Bank Indonesia buntut melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bahkan pada Senin pukul 12 siang dikutip dari Bloomberg, nilai tukar rupiah tembus Rp17.700 per dolar Amerika. Anjloknya rupiah membuat anggota Komisi 9 ramai-ramai mengkritik Bank Indonesia. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau 17.845 maka Indonesia merdeka katanya. 17.845. Nah, tetapi di presentasi Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah harga juga meningkat dan persepsi ekonomi ini melemah. Padahal BI sudah banyak sekali melakukan langkah. Salah satunya adalah intervensi besar-besaran sehingga menurunkan cadangan devisa dari 156 menjadi 146 billion dollars. SRBI sudah dikerek menjadi 6,41%. SBN, BI juga membeli SBN 332 triliun di tahun 2025 dan sekarang tambah 133 triliun lagi. BI juga melakukan pengetatan pembelian dolar dari 50.000 ke 25.000. Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Meski dicecar Komisi 9, BI mengaku optimis nilai tukar rupiah akan kembali stabil memasuki bulan Juli. Dan beliau meyakini bahwa pasca bulan Juni, jadi pasca melewati musim demand yang tinggi terhadap dolar, yaitu April, Mei, Juni, insya Allah rupiah sangat berpotensi untuk menguat. BI yakin nilai tukar rupiah di tahun ini bisa mencapai nilai tukar rata-rata yang ditargetkan, yakni Rp16.200 hingga Rp16.800. BI akan terus menjalankan 7 langkah strategis untuk memperkuat rupiah sambil mencermati perkembangan kondisi global. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita udah masuk market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan karena minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market. Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak tiap hari? Pengen tahu aja lah. Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Dananya dari mana aja berarti Pak? Pos anggaran apa? Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi.
Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Data dari situs Global Sumut Flotilla ORG hingga Selasa dini hari ada 22 kapal yang dicegat di lepas pantai, 37 kapal dicegat di Laut Mediterania, 309 peserta diculik oleh tentara Zionis Israel. Jurnalis Indonesia yang diculik penjajah Israel yakni Bambang Nuroyono, Andre Prasetyo, dan Taudi Badai. Dewan Pers meminta pemerintah Indonesia membantu pembebasan jurnalis yang ditangkap militer Israel. Dewan Pers menyatakan, 1. Mengecam tindakan Angkatan Laut Israel. 2. Meminta pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik luar biasa untuk membebaskan wartawan dan warga sipil Indonesia serta memulangkannya ke tanah air. Angkatan Laut Israel mencegat dan menangkap kru dan awak kapal Global Sumut Flotilla pada Senin kemarin. Jurnalis Andre Prasetyo hilang kontak di perairan dekat Gaza setelah logistik kemanusiaan yang ditumpanginya dicegat oleh militer Israel. Sejak diintercept tidak ada kontak sudah. Jadi kita sudah hilangan kontak sampai sekarang. Kita belum dapat informasi lagi seperti apa, karena perkiraan kita juga alat komunikasi yang sepertinya disita gitu. Jadi kita hanya bisa berkontak sama yang belum ditahan justru. Tapi kalau yang sudah ditahan kita sudah tidak bisa berkontak lagi gitu. Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik seperti itu. Tidak ada salahnya. Terakhir, saya ingin mengutip hadis, Pak. Dan karena Anda ini adalah, saya melihat orang yang soleh, hadis ini sangat familiar, yang artinya dalam Indonesia, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Mohon maaf.